Aku udah, udah ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok eh, 6 dan 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul sabun padat dari ekstrak biji alpukat dan bunga telang. Uh, nah, melalui penelitian ini kami ingin mengetahui apakah penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang dapat mempengaruhi karakteristik serta kualitas sabun yang dihasilkan. Dengan tujuan penelitian yang kami lakukan itu satu, ada mengetahui pengaruh penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang terhadap karakteristik sabun padat yang dihasilkan. Dua, mengetahui kualitas sabun padat berdasarkan hasil uji organoleptik, uji pH, uji alkali bebas, dan uji flavonoid. Baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu prinsip percobaan. Udah nggak sih? Oke, baik ya. Di sini ada prinsip percobaan di mana sabun sebagai garam dari asam lemak yang dihasilkan melalui reaksi saponifikasi antara trigliserida atau minyak dengan basa kuat seperti NaOH. Sabun ini itu berfungsi sebagai agen pembersih yang mampu menghilangkan kotoran, khususnya yang bersifat nonpolar seperti minyak dan lemak. Sifat dan fisik kimia sabun ini itu memiliki struktur umum yaitu RCOO- Na+ yang terdiri dari kepala hidrofilik atau polar dan ekor hidrofobik yaitu nonpolar sehingga bersifat amfifilik. Secara fisik, sabun berbentuk padat dapat menghasilkan busa dan larut dalam air. Nah, secara kimia, sabun ini itu bersifat basa, yaitu pH-nya 8-10, dan mampu membentuk sistem koloid berupa misel. Nah, mekanisme kerja sabun ini itu didasarkan pada pembentukan misel, di mana bagian hidrofobik sabun akan meningkat, kotoran atau minyaknya itu akan berinteraksi dengan air. Nah, struktur ini itu juga memungkinkan kotoran terdispersi dalam air sehingga mudah dibersihkan saat pembilasan. Lalu ada reaksi saponifikasi yang dimana reaksi hidrolisis lemak atau minyak trigliserida oleh basa kuat seperti NaOH atau KOH yang menghasilkan sabun dan gliserol. Pada reaksi ini itu ikatan esternya itu akan terurai sehingga terbentuknya garam asam lemak sebagai sabun. Nah, sabun yang dihasilkan ini itu juga memiliki bagian yang dapat berikatan dengan air dan minyak sehingga efektif untuk membersihkan kotoran dan lemak. Nah, dalam percobaan ini, di mana reaksi antara minyak VCO dan zaitun dengan basa kuat NaOH yang menghasilkan sabun dan gliserol. Penggunaan bahan alami seperti sifat fisik dan kimia biji alpukat dan bunga telang, ekstrak biji alpukat ini itu mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolik, dan tanin yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan kuat, sedangkan bunga telang ini mengandung antosianin tinggi yang berperan sebagai pigmen alami dan antioksidan. Nah, penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang ini itu mempengaruhi warna, aroma, dan tekstur sabun secara organoleptik. Nah, sekaligus meningkatkan aktivitas antioksidan produk. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kualitas sabun. Nah, sabun padat yang baik memiliki pH-nya tuh rentangnya tuh 8 sampai 11. Kadar alkali bebas yaitu kurang lebih dari 0,1%. Teksturnya itu padat, berbusa cukup dan tidak mengiritasi kulit. Nah, kualitas sabun itu dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi komposisi minyak, rasio NaOH, suhu pencampuran yaitu sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius, lama pemotongan serta konsentrasi ekstrak yang ditambahkan. Nah, dalam percobaan ini tuh menggunakan beberapa uji. Yang pertama yaitu uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini tuh dilakukan berdasarkan pengamatan panca indera terhadap warna, aroma, bentuk, dan tekstur sabun. Nah, tujuannya tuh untuk mengetahui mutu fisik dan daya tarik produk yang dihasilkan.
Kemudian uji pH. Nah, uji pH ini tuh dilakukan menggunakan pH meter untuk mengetahui tingkat keasaman ataupun kebasaan sabun. Prinsipnya berdasarkan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan sabun sehingga dapat diketahui apakah sabun itu aman digunakan pada kulit. Kemudian uji alkali bebas. Nah, uji alkali bebas itu menggunakan metode titrasi asam basa berdasarkan prinsip reaksi netralisasi. Nah, titrasi ini tuh digunakan untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan terhadap larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Kemudian uji flavonoid. Nah, uji flavonoid itu dilakukan dengan menambahkan serbuk Mg dan HCl pekat pada sampel. Prinsip metode ini tuh dengan reaksi reduksi senyawa flavonoid menghasilkan perubahan warna merah ataupun jingga sebagai tanda positif adanya flavonoid dalam sabun. Metode titrasi itu adalah dalam menentukan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan secara tepat dengan larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui. Proses titrasi itu dilakukan dengan menambahkan larutan standar secara bertahap hingga mencapai titik ekivalen, yaitu saat jumlah zat yang bereaksi dengan setara secara stoikiometri. Titik akhir titrasi biasanya ditandai dengan perubahan warna, indikator, ataupun menggunakan alat tertentu sehingga konsentrasi larutan yang dianalisis dapat dihitung.
Gimana Via, aman nggak? Ada nggak suara aku? Ada. Oke. Baik, lanjut. Selanjutnya ada alat dan bahan. Pada percobaan kali ini, alat yang digunakan yaitu neraca analitik, kemudian kaca arloji, pipet tetes, pH meter, klem, kemudian ada gelas kimia 100 mili, gelas kimia 250 mili, botol semprot, termometer, batang pengaduk, gelas ukur 50 mili, gelas ukur 10 mili, sudip, dan juga cetakan. Kemudian ada bahan juga yang kita gunakan yaitu Aquades atau H2O sebanyak kurang lebih 250 mili, kemudian NaOH sebanyak 15 gram, ekstrak biji alpukat sebanyak 3 mili, ekstrak bunga telang sebanyak 3 mili, kemudian ada minyak kelapa atau VCO 50 mili, minyak zaitun 50 mili, essential oil 5 tetes, etanol 96% 20 mili, indikator PP 3 tetes, HCl 0,1 N secukupnya, HCl 37% 2-3 tetes, kemudian etanol 70% sebanyak 50 mili, serbuk magnesium 1 gram, tisu 1 gulung, dan juga label sebanyak 4 buah. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil uji organoleptik dari sabun padat yang telah dibuat. Jadi pengamatannya tuh dilakukan terhadap warna, aroma, dan tekstur sabun pada setiap formulanya. Yang pertama tuh berdasarkan hasil pengamatan, semua formula menghasilkan sabun padat dengan tekstur yang bagus dan tidak mudah hancur. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau proses saponifikasinya tuh berlangsung dengan baik gitu, sehingga sabunnya yang dihasilkan tuh terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya ada pengamatan warna. Jadi untuk formula F1 tuh menghasilkan warna putih karena tidak ditambahkan ekstrak, sehingga warnanya tuh masih terlihat lebih murni. Pada F2, warna sabun tuh berubah menjadi coklat, kemudian F3 tuh berwarna krem pucat, dan F4 tuh menghasilkan warna kuning kunyit. Nah, perbedaan warna ini tuh menunjukkan bahwa penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang tuh mempengaruhi warna sabun yang dihasilkan. Dari segi aroma, formula F4 tuh memiliki aroma yang paling khas gitu dan lebih kuat dibandingkan formula lainnya. Hal ini tuh bisa disebabkan karena adanya kandungan bunga telang gitu dan menambahkan essential oil sehingga wanginya tuh lebih terasa. Sedangkan formula lain tuh memiliki aroma yang lebih ringan. Jadi, buat kesimpulannya tuh bahwa perbedaan komposisi ekstrak biji alpukat dan bunga telang tuh mempengaruhi sifat organoleptik sabun padat gitu, terutama pada bagian warna sama aroma. Namun seluruh formula tuh tetap menghasilkan tekstur sabun yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji pH. Nilai pH seluruh formula berada pada rentang basa yang merupakan karakteristik sabun hasil saponifikasi. Nilai pH yang tinggi disebabkan masih adanya ion hidroksida OH- yang berasal dari NaOH. Nah, formula V1 memiliki pH tertinggi yaitu 10 karena tidak mengandung ekstrak yang dapat membantu menurunkan kebasahan sabun. Setelah penambahan ekstra pada V2, V3, dan V4 terjadi penurunan pH menjadi 9-8,5. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa fenolik dan flavonoid dalam ekstra biji alpukat maupun bunga telang dapat sedikit menetralkan sifat basa sabun. Nah, di sini ada hasil pH-nya V1 10, V2 9, V3 8,5, dan V4 9. Baik, selanjutnya ada uji alkali bebas.
Pada uji alkali bebas, sampel sabun tuh ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian dilarutkan dalam etanol 96% sebanyak 20 mili dan dipanaskan untuk membantu proses pelarutan sehingga sabun menjadi homogen. Setelah larut, ditambahkan indikator PP yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi basah melalui munculnya warna merah muda. Larutan kemudian dititrasi menggunakan HCl 0,1 N hingga warna merah muda tepat hilang. HCl berfungsi untuk menetralkan alkali bebas atau NaOH yang masih tersisa dalam sabun melalui reaksi netralisasi. Nah, volume HCl yang digunakan menunjukkan jumlah alkali bebas yang terkandung dalam sampel, sehingga dapat dihitung kadar alkali bebasnya. Semakin besar volume HCl yang dibutuhkan, semakin tinggi kadar alkali bebas dalam sabun. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sisa NaOH dalam sabun masih berada pada batas aman dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, untuk menghitung kadar alkali bebas itu dengan rumus persen alkali bebas sama dengan volume HCl dikali normalitas HCl dikali 40 dibagi massa sabun dikali 1000 dikali 100%. Nah, di sini hasil menunjukkan bahwa F2 dan F4 membutuhkan volume HCl yang lebih besar yaitu 0,4 mili dibandingkan dengan F1 dan F3 0,3 mili. Hal ini menunjukkan bahwa F2 dan F4 memiliki kandungan alkali bebas sedikit lebih tinggi. Dan juga hasil perhitungan menunjukkan bahwa F1 dan F3 memiliki kadar alkali bebas sebesar 0,06%, sedangkan F2 dan F4 sebesar 0,08%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh formula masih mengandung sisa alkali, namun jumlahnya relatif kecil. Nah, berdasarkan standar mutu sabun padat, kadar alkali bebas yang diperbolehkan adalah kurang dari 0,1%. Nah, seluruh formula memenuhi persyaratan tersebut karena nilai alkali bebas yang diperoleh berada pada rentang 0,06 sampai 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar NaOH telah bereaksi dengan minyak kelapa dan minyak zaitun membentuk sabun melalui reaksi saponifikasi. Nah, formula F2 dan F4 memiliki kadar alkali bebas sedikit lebih tinggi dibandingkan F1 dan F3. Hal ini diduga karena adanya penambahan ekstrak yang dapat mempengaruhi homogenitas campuran atau laju reaksi saponifikasi sehingga masih terdapat sedikit basa yang tidak bereaksi sempurna. Namun perbedaannya tidak signifikan dan seluruh formula tetap aman digunakan karena masih memenuhi standar alkali bebas yang ditetapkan. Oke, baik. Di sini ada uji flavonoid. Nah, untuk uji flavonoid dilakukan dengan metode Shinoda menggunakan serbuk Mg dan HCl. Hasil pengujian menunjukkan formula F2 dan F3 F4 memberikan perubahan warna untuk warnanya merah muda, pink kemerahan dan jingga kekuningan yang menandakan adanya senyawa flavonoid. Hasil positif ini menunjukkan bahwa ekstrak biji alpukat dan bunga telang masih mengandung flavonoid. Setelah proses pembuatan sabun, flavonoid ini berperan sebagai antioksidan dan yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan demikian, penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang telah berhasil meningkatkan kandungan flavonoid pada sabun yang dapat dihasilkan di sini Formula 2 atau F2 warnanya merah pink dan keterangannya positif flavonoid. F3 pink kemerahan positif flavonoid dan F4 jingga kekuningan positif flavonoid. Munculnya warna merah pink atau jingga setelah penambahan serbuk Mg dan HCl menandakan adanya senyawa flavonoid antioksidan. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada dokumentasi terhadap hasil produk sabun yang sudah dibuat. Untuk yang formula pertama itu tanpa ekstrak, di mana warna putih, kemudian aromanya itu khas minyak.
formula kedua yaitu biji alpukat dan bunga telang, warna sabun coklat, aroma khas sedikit wangi. Untuk formula ketiga itu dengan biji alpukat, warna krem pucat, aroma khas dan lembut gitu. Untuk formula keempat hanya bunga telang dengan warna kuning kunyit, aroma khas, wanginya pun kuat gitu. Nah, sabun padat dengan tekstur baik, tidak mudah hancur, dan memiliki aroma khas sesuai komposisi ekstrak. Jadi kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang berpengaruh terhadap karakteristik sabun padat, meliputi perubahan warna dari putih formula 1 menjadi coklat pada formula 2, krem pucat pada formula ketiga, dan kuning pucat pada formula keempat. Akibat ketidakstabilan pigmen alami pada kondisi basah selama proses pembuatan. Kemudian, seluruh formula memenuhi standar mutu dengan pH 8,5 sampai 10 dan kadar alkali bebas 0,06 sampai 0,08%, artinya kurang dari sama dengan 0,1%. Serta formula 2, formula 3 dan 4 menunjukkan hasil positif flavonoid, membuktikan sabun yang dihasilkan berkualitas baik dan berpotensi memberikan aktivitas antioksidan bagi kulit. Oke, baik. Cukup sekian presentasi percobaan sabun padat dari ekstrak biji alpukat dan bunga telang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, guys. Nanti kan. Itu udah jadi itunya rekamannya langsung. Kalau aku nge-end Zoom-nya itu suka loading gitu loh, kesimpan ke file nanti sama aku di-up ke YouTube gitu paling. Oke. Oke, makasih guys. Ya Allah pada di